Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kosasih Adi Saputra selaku dosen mata kuliah Pancasila, serta semua teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan peran Pancasila terhadap perkembangan ITEK yang mempengaruhi kesehatan lingkungan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alifa Kanasya, dan saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok satu pada hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Kelompok satu terdiri dari 6 anggota, yaitu 1 Siti Saadah, 2 Santi Sophia, saya sendiri Alifa Kanasya, selanjutnya ada Fitria Pancara, Sofi Nur Ismi Al-Fatah, dan Muhammad Devin Diantama. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi presentasi. Saya persilahkan kepada rekan-rekan yang bertugas untuk mempresentasikan materi pada hari ini untuk mempresentasikan. Terima kasih kepada moderator, saya akan memaparkan pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini terdapat definisi teknologi pendidikan menurut Hoba tahun 1977. Teknologi pendidikan merupakan perpaduan dari unsur manusia, mesin, ide, prosedur, dan pengelolaannya. Yang kemudian pengertian tersebut akan lebih jelas jika disambungkan dengan pengertian yang pada hakikatnya teknologi adalah ini teknologi adalah penerapan dari ilmu atau pengetahuan lain yang terorganisir ke dalam tugas-tugas praktis. Boleh di next? Baik, untuk selanjutnya pengertian kesehatan lingkungan. Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungannya agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Selain itu, kesehatan lingkungan juga merupakan suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah peran Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana yang kita ketahui kalau Pancasila merupakan ideologi negara yang merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia yang mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan tumbuhnya sekularisme seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Nah, karena bangsa Indonesia memiliki peran yang kuat dalam hal religi dan tumbuh sejak lama, tentu saja manakala pengembangan ilmu yang tidak berakar pada ideologi bangsa sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Nah, berkaitan dengan Pancasila sebagai perkembangan ITEK dalam hal kesehatan lingkungan di sini itu terdapat dalam beberapa nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama, kedua, dan kelima dari Pancasila. Di mana nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama itu kan nilai ketuhanan. Di mana alam semesta ini kita itu tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya.
apakah eh, merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Karena pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Jadi sila pertama ini yang mempunyai nilai ketuhanan ini tuh menjelaskan kalau manusia di alam itu bukan sebagai pusatnya, tetapi sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya. Kemudian nilai kemanusiaan. Kenapa nilai kemanusiaan bisa menjadi dasar nilai pengembangan iptek? Karena dalam sila kedua, di mana ada kemanusiaan yang adil dan beradab, dan diambil nilai kemanusiaan, di sana sudah dijelaskan kalau si peran Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek ini sebagai nilai moralis. Jadi kita dalam mengelola lingkungan itu tidak ada yang namanya keserakahan, kesombongan, karena harus sesuai dengan nilai-nilai moralis si manusia itu demi meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai keadilan. Nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini menjelaskan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjaga keseimbangan keadilan pada kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan hubungannya dengan dirinya sendiri, dengan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, juga manusia dengan alam sekitarnya. Tentu saja si ketiga nilai-nilai ini, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan ini menjadi nilai-nilai dasar yang menjadikan peran Pancasila itu sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan lingkungan itu boleh saja berkembang gitu, boleh saja sekarang semakin maju, tetapi harus juga didasari dengan si ideologi negara yang mengatur tentang moralitas dan semuanya norma-norma itu dalam peran Pancasila. Jadi teman-teman, untuk peran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan lingkungan itu kita mengambil dari 3 nilai-nilai dasar dari Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada dampak iptek terhadap kesehatan lingkungan, yaitu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu yang pertama dalam bidang pertanian, yaitu berupa bertambahnya varietas baru dan unggul, terciptanya alat-alat pertanian modern seperti traktor, alat pemotong padi, pupuk buatan yang dapat menjadi lebih efektif dan efisien dan meningkatkan produktivitas pertanian, dan juga dikenalnya sistem pemupukan dan obat-obatan hama. Lalu yang kedua yaitu ada pemanfaatan sampah menjadi biogas. Ini akan sangat berguna untuk keperluan memasak, penerangan, dan tenaga gerak. Lalu yang ketiga yaitu ada mempermudah pelestarian hutan. Selain itu juga di sini ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama kegiatan industri menyebabkan limbah berbahaya. Contohnya yaitu seperti logam-logam, zat radioaktif, air buangan panas, kepulan asap, dan juga kebisingan. Yang kedua yaitu ada pertambangan menyebabkan kerusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, dan juga rusaknya lahan. Yang ketiga yaitu terjadinya pencemaran udara. Ini dikarenakan adanya asap kendaraan, industri, pembakaran hutan yang menghasilkan CO dan CO2. Selanjutnya itu ada pencemaran air dan tanah. Pencemaran air dan tanah ini diakibatkan dari penggunaan zat-zat kimia seperti pestisida, insektisida, dan masih banyak lagi. Yang kelima yaitu ada banyaknya ikan mati yang terkena racun dan polusi air. Dan yang keenam yaitu turunnya kesuburan tanah, kelestarian air, dan penurunan kekayaan flora dan fauna yang diakibatkan dari penebangan hutan tidak tebang pilih dan pembukaan hutan untuk pertanian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya upaya pencegahan ada 5, yaitu yang ke-1 memperhatikan asas ekosistem, yang kedua diimbangi dengan
monitoring, analisis, dan evaluasi. Yang ketiga, mengembangkan teknologi proteksi. Yang keempat, dikembangkannya teknologi daur ulang. Yang kelima, mengembangkan teknologi tepat guna. Selain itu, menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek yang akan mempengaruhi kesehatan lingkungan, terutama nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mempresentasikan materinya. Selanjutnya adalah saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi yang sudah dilakukan. Dengan semakin berkembangnya iptek di Indonesia dan juga mau sangat mempengaruhi terhadap kesehatan lingkungan, kita semua harus mengacu pada nilai-nilai luhur bangsa agar tidak merugikan manusia dan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Berkaitan dengan peran Pancasila terhadap perkembangan iptek yang mana dapat mempengaruhi kesehatan lingkungan, terdapat pada nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama, kedua, dan kelima, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan. Dampak positif iptek terhadap kesehatan lingkungan di antara lain yaitu bertambahnya varietas baru dan unggul, terciptanya alat-alat pertanian yang modern, dikenalnya sistem pemupukan dan obat-obatan hama, pemanfaatan sampah menjadi biogas, dan lain-lain. Adapun dampak negatif iptek terhadap kesehatan lingkungan yaitu kegiatan industri menyebabkan limbah berbahaya, terjadinya pencemaran udara, air, dan tanah, penurunan kekayaan flora dan fauna, dan lain sebagainya. Dampak negatif tersebut dapat kita cegah dengan upaya memperhatikan asas ekosistem, diimbangi dengan monitoring, analisis, dan evaluasi, mengembangkan teknologi proteksi, dikembangkannya teknologi daur ulang, dan mengembangkan teknologi tepat guna. Selain itu, menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan mempengaruhi kesehatan lingkungan, terutama nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Untuk selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh untuk memberikan pertanyaannya di kolom komen dengan memberikan keterangan nama dan NPM. Sesi presentasi sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.